Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Jumpa lagi dengan saya di Mafati Usada Channel. Pada beberapa video yang lalu saya sudah membuat beberapa tips, misalnya tips menyimpan cabai supaya awet sampai beberapa minggu. Kemudian ada juga tips untuk mengatasi tabung gas ngeses ya. Kemudian pada video kali ini saya akan memberikan tips juga yang sangat simpel, sederhana, menarik dan penting ya buat kita semua. Jadi beberapa tips yang saya berikan ini sebenarnya adalah tips bagaimana kita menyimpan katakanlah buah-buahan atau sayuran supaya lebih awet daripada biasanya. Kalau tidak menggunakan tips ini tentu akan lebih cepat untuk rusak atau busuk. Tapi kalau menggunakan tips yang akan saya berikan ini tentu akan jauh lebih awet, bahkan 3 kali lipat lebih awet daripada ketika tidak pakai tips ini. Langsung saja pada video ya, jangan berlama-lama. Sahabatku semua dimanapun berada, kali ini saya akan memberikan tips ya kepada kawan-kawan semua bagaimana menyimpan alpukat ini supaya tahan lebih lama ya. Siapkan beberapa bahan karena kita ini akan melakukan riset ya. Jadi nanti akan ada 2 cara yang kita pakai untuk menyimpan alpukat ini. Mana di antara 2 cara ini yang lebih maksimal ya, bisa lebih awet untuk menyimpan. Beberapa bahan yang perlu disiapkan ya, tentu ada alpukat ini sudah hampir matang. Kemudian ada lakban ya. Kemudian ada pisau dan juga ada beras yang bisa kita nanti akan manfaatkan juga. Ada juga tisu yang nanti kita butuhkan juga untuk tips ini. Langsung saja bagaimana caranya supaya kita bisa menyimpan alpukat ini bisa lebih awet daripada biasanya ya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah pertama ya, ini kita saksikan ya. Jadi di sini kan ada bekas tangkai ya kawan-kawan semua, bekas tangkai ya. Biasanya kuman atau bakteri ya itu akan masuk ya ke dalam buah alpukat ini melalui ini ya, tangkai, atau kalau ada yang lecet di sini, kalau ada yang lecet atau melewati sini, itu kuman akan masuk dan menyebabkan pembusukan terhadap alpukat ini. Maka ini ya, yang berlubang ini nanti akan kita tutup dengan tisu dan dengan lakban ya. Langsung saja ya, kita persingkat saja ya biar tidak berlama-lama. Ini yang terbuka ini akan segera kita tutup ya dengan tisu dan lakban. Langkah pertama ya kawan-kawan semua, ini tentu akan kita potong terlebih dahulu ya. Di sini akan kita potong terlebih dahulu untuk mempermudah ya, supaya kita bisa lebih mudah menutupnya. Kita potong sedikit. Jadi ini permukaannya lebih halus. Kemudian yang sudah kita potong sedikit ini, kita akan gunakan tisu ya. Kita tutup dengan tisu. Ini kita lipat terlebih dahulu ya, tisu ini. Ya. Nah, jadi biar ini. Nah, terus kemudian kita taruh di sini ya, kita tempelkan di sini ya. Ini permukaannya seperti ini ya. Ini cukup menutup ya. Nanti akan kita pastikan di sini tertutup rapat ya. Kita pastikan tertutup rapat. Maka kemudian yang pertama tentu kita lakban ya. Kita lakban ya, supaya tertutup rapat ya. Nanti ini kita tambah lagi lakbannya ya. Nah, ini kita pastikan kita tambah lagi. Jadi nanti kita pastikan ya, teman-teman yakin ya, jangan sampai ada rongga udara yang masuk. Jadi di sini benar-benar harus tertutup rapat ya. Jangan sampai ada sedikit rongga pun yang nanti akan menjadi celah ya, masuknya kuman ya.
akan jadi celah masuknya kuman. Maka ini harus dipastikan benar-benar rapat ya. Nah, ini rapat. Nah, ini seperti penampakan yang ada saat ini benar-benar rapat ya, tidak ada celah sedikit pun tempat masuknya kuman ya. Nanti untuk lebih rapat lagi tentu kita akan lakban melingkar ya. Nah, sini yang melingkar juga tentu akan kita lakban. Nah, ini penampakannya ya, ini jadi sudah rapat sekali ya kawan-kawan semua. Jadi teman-teman bisa lebih rapi lagi ya, lebih rapat lagi ya. Nah, di sini sudah sangat rapat ya kawan-kawan semua, tidak ada celah untuk masuknya kuman ya. Jadi insya Allah dengan cara seperti ini ya, itu ini alpukat ini nanti akan mateng dan tidak busuk dalam waktu yang lebih lama, bahkan bisa mungkin tahan sampai 2 minggu ya kawan-kawan semua. Ini bisa sampai 2 atau 3 minggu. Nanti kita akan riset. Jadi kita akan riset ya dengan cara seperti ini atau dengan cara lain. Ini cara yang pertama ya. Iya. Ya, kemudian cara yang kedua, ini alpukat ini kan ada alpukat yang lain, kita masukkan ke dalam beras ya. Kita masukkan ke dalam beras ya. Ini harus dipastikan tertutup semuanya ya. Nah, semuanya harus tertutup ya. Terus kemudian masih kita tutup lagi ya. Ya. Nah, ini yang satu kita simpan di dalam beras ya. Terus kemudian yang satu ya kita bungkus pakai lakban seperti ini sama tisu. Sementara yang satu ya kita biarkan begini saja sebagai pembanding ya. Tidak kita bungkus apa-apa ya, kita jejerkan di sini. Nanti akan kita lihat dari beberapa cara ini. Yang pertama kita bungkus ya. Yang pertama kita bungkus ya. Ini kita tutup pakai tisu dan lakban. Kemudian ada yang kita simpan di dalam beras. Kemudian yang satu ini tidak kita apa-apain. Nah, nanti perbandingannya seperti apa supaya kita tahu ya. Ya demikian, kita tunggu sekitar 1 minggu lagi. Lanjut, sahabatku semua, sudah 1 minggu ya kita melakukan uji coba ya, menyimpan ini alpukat ya. Alpukat ini insya Allah ini sudah matang ini. Namun nanti kita kemarin ada 3 metode, 3 cara ya menyimpan alpukat mana yang lebih bagus ya. Cara pertama ini dikasih isolasi ya seperti ini. Cara yang kedua seperti ini ya, tidak diapa-apakan ya. Kemudian cara yang ketiga disimpan di dalam beras. Nanti akan kita lihat seperti apa yang direkomendasikan dan seperti apa yang tidak direkomendasikan. Langsung saja kita akan buka ini ya. Yang pertama yang tidak diapa-apakan kita akan segera buka. Nah, udah kita buka hasilnya. Nah, ini alhamdulillah ini ya, matang dengan sempurna, tidak ada cacat ya. Matang dengan sempurna ya, tidak ada kebusukan. Berarti ketika kita menyimpan alpukat dengan cara seperti ini pun juga tidak mengapa ya, direkomendasikan ini. Nah, kemudian yang kedua, apakah dengan cara seperti ini bagus? Kita akan buka terlebih dahulu ya. Kita akan buka terlebih dahulu. Nah, nanti itu kita cek hasilnya dalamnya ya. Apakah malah lebih buruk dari yang pertama? Kita akan buktikan dan nanti mana yang paling direkomendasikan. Kita buka terlebih dahulu ya kawan-kawan semua. Nah, kemudian nanti kita cek hasilnya seperti ini ya. Nggak kelihatan. Hasilnya seperti ini ya, tidak ada cacat sedikit pun ya, bersih ya. Ini sangat recommended untuk dikonsumsi ya, dibuat jus alpukat manyus ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang ketiga,
dam atau yang disimpan di dalam beras ya. Coba sekarang kita akan lihat. Oh ini ya kita simpan dulu. Wah, Masya Allah, ini malah busuk ini kawan-kawan semua. Kita lihat ya, kita lihat. Ternyata yang disimpan di dalam beras malah membusuk seperti ini. Berarti bisa kita ambil kesimpulan ya, kawanku semua, ini penampakan bagian dalam alpukat yang kita simpan di dalam beras ya. Benar-benar berjamur dan membusuk. Maka saya berpesan tidak usah ya menyimpan alpukat di dalam beras ya. Sahabatku semua, bisa kita ambil kesimpulan di antara 3 cara menyimpan alpukat, 2 cara direkomendasikan ya. Bisa tanpa dikasih tisu, asal dengan catatan ininya masih rapat ya, tidak ada luka. Dengan catatan alpukat tidak ada luka, bisa disimpan dengan tanpa dikasih apa-apa ya. Namun kalau sudah ada lubang ya, itu harus di tisu ya. Nah, di tisu sama di lakban itu kalau sudah ada luka, supaya tidak ada bakteri yang masuk ya. Kemudian tidak direkomendasikan menyimpan alpukat di dalam beras ya. Tidak direkomendasikan menyimpan alpukat di dalam beras karena ternyata seperti ini ya, membusuk ya. Demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Malfati Usaha Das Channel, dan kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.